Ya, berjumpa lagi para pemirsa investor saham yang budiman, Budi Setianto, kreator dari Easy Stock. Pada kesempatan hari ini saya akan eh, memberikan rekomendasi saham-saham second line yang masih under value, tetapi kita juga menerapkan disclaimer bahwa ini hanya sekedar saran, bukan berarti ini dijadikan suatu eh, jaminan atau garansi karena perdagangan di pasar saham itu banyak faktor yang mempengaruhi dan kalau memang kita semua yakin dengan apa yang disebut nilai wajar saham bahwa nilai wajar saham itu pada dasarnya akan diikuti oleh harga pasarnya sendiri. Karena nilai wajar saham itu mencerminkan performance, baik atau buruk, dan itu pasar sendiri lambat laun akan mencapai level nilai wajarnya. Itu semua sangat tergantung dari kondisi pasar secara umum, tergantung pada indeks harga saham dan perekonomian secara makro. Nah, rekomendasi saham ini berlaku untuk 2 minggu ke depan, dimulai dari hari ini, dan sekedar untuk penjelasan mengenai Easy Stock. Easy Stock adalah aplikasi mobile phone terkait kepada penentuan atau mencari output nilai wajar saham atau true value, dan ini juga true value akan kita sampaikan di sini bisa dijadikan alat sebagai kombinasi analisa teknikal dan fundamental. Ya, untuk mendapatkan aplikasi ini Anda bisa menggunakan mobile phone Android Anda. Anda ketik Easy Stock di Google Play. Terlihat ada gambar lingkaran merah dan biru, merah dan hijau. Anda klik di sini dan Anda akan melihat Easy Stock. Easy Stock itu juga ada beberapa keterangan dan salah satunya adalah tutorialnya ini. Silahkan Anda dengarkan. Baik, sekian kita bisa download, Anda open, dan akan terlihat seperti ini. Ada 4 bendera, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dan pada periode pre-launching ini kami hanya menerapkan pada Bursa Efek Indonesia, yaitu di Bursa Efek Indonesia di mana ada 722 saham yang listed di sana. Anda bisa akses melalui aplikasi yang free of charge. Nah, baik, kita akan maju lagi ke slide Anda. Dan ini kondisi IHSG sekarang memang tertekan dalam kondisi menurun. Dan tadi Anda telah mendengar di dalam tutorial Easy Stock bahwa ada news yang disampaikan atau yang disebarkan, news atau rumor yang disebarkan oleh investor bandar atau mafia saham, dan terkendala lain adalah analisa teknikal yang sifatnya amatir,
yang sama sekali tidak bisa mengadopsi performance keuangan daripada perusahaan, dan itulah yang menyebabkan para pemain-pemain baru, pemain-pemain saham baru, investor pemula itu akan mengalami kesulitan untuk mencapai capital gain di Bursa Efek Indonesia. Di dalam slide Anda, kami berusaha menjelaskan kondisi secara umum di dunia. Pemain di pasar modal ada dua, yaitu investor institusi dan investor spekulan atau retail investor. Dan jumlahnya investor institusi itu hanya 10%. Investor institusi itu dikenal investor kelas kakap, investor yang mengendalikan 50% atau bahkan lebih daripada perputaran dana di pasar modal. Dan investor institusi sering disebut sebagai investor bandar, meskipun tidak semuanya ya. Tapi mereka berasal dari investor institusi yang bermodal sangat besar, dan mereka sering disebut juga investor mafia. Nah, analisa itu umumnya ada dua, analisa fundamental dan teknikal. Analisa teknikal itu analisa yang sangat populer, mungkin 90% dari pemain saham di dunia menggunakan analisa teknikal. Itu terbagi analisa profesional dan teknikal. Tentunya investor institusi pasti menggunakan teknik-teknik analisa yang profesional. Kemudian analisa fundamental, ada yang fundamental secara umum seperti yang disampaikan oleh banyak analis di media massa, seperti menentukan nilai wajar dari EBITDA per saham, enterprise value, atau price to book value. Itu jelas tidak relevan karena apa? Price to book value hanya konsentrasi di neraca. Price book value tidak mengabaikan posisi earning before interest, tax, depreciation, dan amortization atau EBITDA. Mereka mengabaikan sisi cash flow dan sisi neraca. Nah, kalau enterprise value sebetulnya menggabungkan, tetapi banyak hal-hal yang missing di situ. Kemudian analisa fundamental kualitatif hanya melihat performance daripada manajemen, bukan performance kuantitatif, tapi performance seperti leadership style, hubungan owner dengan manajemen, manajemen dengan employee, manajemen dengan union, kekuatan atau strength dari product image, customer loyalty, structure organization, sales force organization, distribution channel, secret recipe, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menggabungkan technical dan fundamental, dan yang terakhir adalah pemain-pemain yang sama sekali tidak melakukan analisa, hanya menganalisa news. News itu tidak bisa dianalisa karena tidak ada dasar fakta yang bisa dipegang. News itu banyak di-trigger oleh para pemain-pemain besar yang berujung menjadi rumor. Itulah yang disebut maka kenapa pemain-pemain atau pasar modal itu sering disebut sebagai ajang perjudian. Ya, kami tidak setuju karena perjudian itu tidak memiliki dasar atau tidak ada yang bisa dianalisa. Andaikan dianalisa probabilitasnya mungkin 1 dibanding 1 juta, tetapi kalau pasar saham itu dihuni oleh perusahaan-perusahaan yang benar, seperti Bank Mandiri, Astra International, itu kan bukan perusahaan fiktif, atau perusahaan yang katakan abal-abal.
Baik, Anda bisa lihat lagi di screen Anda di mobile phone Anda. Di situ ada di bawah ada menu forecast simulator. Anda bisa akses ini dengan mendaftar email Anda. Tapi kalau Anda mau asal melanjut, ada aplikasi yang cukup menarik yaitu Forecast Simulator. Di sini Anda bisa klik. Ini bertujuan untuk eh, para user yang memiliki perusahaan-perusahaan baik startup atau yang sudah berjalan itu bisa menggunakan aplikasi free of charge ini untuk menilai uh, menilai intrinsic value dari perusahaannya atau untuk mengetahui true value dari perusahaannya, bisa juga membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada yang sudah listed dengan size yang sama. Oke, pertama Anda mengisi kolom-kolom di dalam screen Anda, di dalam monitor HP Anda. Anda tulis PT-nya, Anda tulis bergerak di industri apa, sektornya apa, dan alamat email. Kemudian Anda klik di sini. Nah, di sini Anda bisa mengisi report eh, laporan keuangan Anda. Kalau Anda sudah siap dengan Q4 2020, itu yang paling terakhir. Dan ada berapa kolom-kolom yang harus diisi. Pertama, revenue average growth, itu adalah pertumbuhan dari industri rata-rata, bisa juga pertumbuhan dari historical perusahaan Anda. Kedua, government bond. Nah, government bond ini kami akan menjelaskan, ini angka 6,81 adalah posisi hari kemarin. Karena government bond itu setiap hari berubah, karena selalu ditenderkan setiap hari oleh Central Bank atau Bank Indonesia, dan kami juga secara otomatis mengakses kepada situs-situs global seperti CNBC, Bloomberg untuk memperoleh hasil result daripada government bond, yield government bond untuk tenor 10 tahun. Nah, ini kami tampilkan dua chart. Dua chart ini pada dasarnya adalah pergerakan di pasar uang dan pasar modal. Pasar uang direpresentasikan oleh SUN atau government bond, surat utang negara, jadi government bond yield untuk 10 tahun tenornya, dan di bawah adalah indeks harga saham gabungan yang merepresentasikan pasar modal. Nah, ini kita sampaikan ada periode 1 tahun mulai dari 2020, dan Anda melihat pada 3 bulan pertama itu pada saat COVID masuk ke Indonesia, terlihat bahwa secara bersamaan itu grafiknya bergerak dalam waktu yang bersamaan, di mana government bond itu yieldnya naik sekitar 40%, dan saat yang sama indeks harga saham itu turun dengan kecepatan yang sama, sekitar 40% atau lebih, dan kemudian mengalami rebound, dan pada saat reboundnya IHSG itu juga terjadi penurunan daripada government bond yield. Jadi mereka sangat berkaitan erat. Government bond itu adalah suatu benchmark daripada investor global yang mengukur daripada tingkat risiko yang akan mereka alami atau yang mereka prediksi saat mereka melakukan investasi di suatu negara. Jadi government bond yield itu adalah benchmark investor global, di mana berapa parameter yang tercatat termasuk dalam kombinasi perhitungan, di mana mereka mendapatkan output yieldnya, yaitu ekspektasi daripada yield atau imbal hasil sesuai dengan tingkat risiko. Nah, kalau government bond itu naik, otomatis terjadi switching, perpindahan dari pasar modal ke pasar uang. Begitu juga kalau government bond yield itu turun, para investor global sudah mulai nyaman masuk lagi ke pasar modal. Jadi kalau resikonya tinggi, mereka masuk ke pasar uang. Kalau resiko sudah mulai menurun, mereka masuk ke pasar
modal. Di dalam government bond yield itu tentunya pasti ada komponen khusus, yaitu tingkat suku bunga. Pada awal 2020 tingkat suku bunga itu mungkin masih bergerak di level 7-8%. Dan kemudian sekarang sudah berangsur menurun dan saat ini tingkat suku bunga hanya di level 3%. Selain tingkat suku bunga, ada banyak faktor-faktor lain seperti pertumbuhan daripada GDP, tingkat inflasi, exchange rate yaitu nilai tukar, current account deficit dan lain sebagainya. Jadi ini suatu kombinasi yang sudah sangat komprehensif dan bisa dijadikan alat ukur untuk perpindahan dana dari pasar uang ke pasar modal atau sebaliknya. Baik, kemudian capital expenditure Anda lihat di monitor Android Anda. Capital expenditure ini jarang sekali dibicarakan, andaikan diungkap hanya sekedar gambaran, tapi tidak pernah atau jarang sekali dimasukkan di dalam perhitungan daripada nilai wajar saham. Sedangkan capital expenditure ini sangat vital karena perusahaan yang tidak melakukan capital atau penanaman belanja modal atau tidak melakukan belanja modal, itu perusahaan relatif tidak berkembang atau stagnan. Apabila belanja modal itu turun, ada dua kemungkinan. Pertama adalah perusahaan itu udah melihat prospek itu makin menurun. Kedua adalah efisiensi yang menghasilkan tingkat return yang lebih tinggi. Dalam artian capital expenditure yang dibelanjakan itu ditekan dan pada saat sama menghasilkan net profit yang lebih tinggi daripada periode sebelumnya di mana capital expenditure lebih tinggi, dan itu adalah kemampuan efisiensi daripada suatu perusahaan. Capital expenditure sering diabaikan karena dianggap sebagai bagian dari pembiayaan melalui pihak ketiga. Akan tetapi kalau Anda lihat perusahaan yang bersifat capital intensif seperti perusahaan-perusahaan telco, Indosat, Excel, Telkom, Friend itu setiap tahun itu belanjanya triliunan. Karena kalau mereka tidak melakukan belanja modal yang stabil, mereka akan tertinggal oleh kompetitor. Mereka harus catch up sama new technology, new system, dan suatu hal-hal yang bersifat inovatif. Oke, net profit after tax ini juga sering digunakan, tetapi orang juga banyak menggunakan dengan model EBITDA. Jadi mereka mengabaikan pajak, sedangkan pajak itu suatu keharusan apabila bisa ditunda, tapi akan kena denda di kemudian hari. Long term debt, short term debt, dan ada intrinsic value discount ini banyak atau Anda sudah memahami. Net current asset. Nah, ini apa yang kita gunakan adalah net current asset, bukan current asset, karena current asset itu masih bersifat kotor, sedangkan di komponen di dalam sana ada namanya cash advance, ada namanya pajak dibayar di muka, biaya bayar di muka, dan lain-lain, tagihan bruto, dan lain sebagainya. Nah, ini easy stock ini berdasarkan pada perumusan yang menganut paham Benjamin Graham, penulis Investment Classic, Security Analysis, dan Intelligent Investor. Beliau adalah gurunya Warren Buffett, dan Warren Buffett itu pernah menyatakan dalam sebuah buku yang dikarang Janet Low, gaya investasi ada 80% Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Apabila Anda coba membaca buku Security Analysis itu setebal 750 halaman, dan itu Anda akan menemukan bahwa Benjamin Graham mengarahkan kepada output nilai wajar atau true value daripada saham. Mereka atau Benjamin akan menjelaskan di situ untuk menganalisa laporan keuangan perusahaan.
Begitu juga di dalam Warren Buffett Way, itu buku yang lebih tipis, tetapi di situ ada penjelasan portfolio Warren Buffett, di mana dia melakukan perhitungan-perhitungan berdasarkan performance perusahaan. Dan Warren Buffett juga menyatakan gaya investasi dia 15% dipengaruhi oleh Phil Vischer. Phil Vischer adalah penulis buku bisnis yang berjudul Common Stock and Uncommon Profit, buku yang menjadikan Bible dari value investor, di mana dalam buku ini tidak menekankan atau menitikberatkan kepada nilai wajar, tapi menitikberatkan kepada manajemen, gaya manajemen, leadership, structure organization, brand image, customer loyalty. Dan ini pernah ditunjukkan dalam beberapa kasus bahwa untuk melihat gaya investasinya Warren Buffett, dia 80% mengikuti gaya Benjamin Graham, artinya dia akan beli saham-saham yang under value menurut valuasinya. Jadi valuasi yang dengan gaya Benjamin Graham yang dianut Warren Buffett itu sudah diterapkan dalam easy stock Anda yang bisa Anda akses secara free. Nah, disinilah kira-kira kita sudah memiliki intellectual property right. Dan kalau Anda lihat di sebelah kanannya adalah bagian daripada flow daripada formulasinya, yaitu bahan mentahnya adalah quarterly financial report, dan saat ini quarterly financial report adalah masuki 12 bulan atau kuartal atau laporan tahunan, sedangkan di dalam prosesnya emiten wajib rilis setiap kuartal atau setiap 3 bulan, kuartal 1, 2, 3, dan terakhir laporan tahunan. Dan di dalam analisa isi stok ini semua harus disetahunkan. Artinya kalau 3 bulan harus dibikin setahun, yaitu dikali 4. Kalau pertengahan tahun ya dikali 2. Kalau 3/4 tahun ya harus kali 4/3 supaya mencapai 12 bulan. Di dalam bahan baku itu kita olah, kita lihat profit and loss statement, kita lihat cash flow statement, dan kita lihat balance sheet. Nah, ini di situ kita lihat bahwa penting untuk menganalisa auditor's note. Auditor's note ini hanya bisa diperoleh dari laporan keuangan long list. Kalau short list kita tidak bisa lihat, artinya easy stock ini betul-betul hanya menunggu setelah rilisnya laporan keuangan long listnya. Long list itu bisa bergerak antara 50 sampai 200 lembar, sedangkan kalau short list hanya 1 lembar atau 2 lembar. Tidak komprehensif lah, tidak bisa dijadikan perhitungan yang akurat. Nah, dari situ kita akan mengekstrak namanya free cash flow dan surplus dan divisi neraca. Sebelumnya kita lihat net working capital, setelah itu kita ketemu dengan nilai likuidasinya, dan itu dikombinasikan dengan government bond yield. Kita diskon faktorkan dengan model DCF, dan kita proyeksi selama 10 tahun, dan kita menggunakan benchmarknya Benjamin Graham margin of safety, sehingga keluar nilai wajar tertinggi dan terendah. Ini persis dengan kalau Anda familiar dengan technical analysis yang disebut support dan resistance. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat saham-saham apa. Nah, kalau berdasarkan valuasi, ini ada beberapa saham yang kami rekomendasikan. Nah, kalau yang hijau itu memang yang kami tampilkan secara detail dari sudut pandang analisa fundamental, sedang yang kuning-kuning kami hanya menampilkan pergerakan harga sahamnya. Tentunya pergerakan atau perhitungan ini, perjalanan valuasi dan price ini
mungkin bisa sedikit berbeda dengan apa yang Anda lakukan live di Easy Stock ya. Karena Easy Stock ini up to date. Setiap hari berubah. Sekarang harga sudah turun. Ini kan kita peroleh secara offline. Offline ini mungkin minggu lalu. Saya lupa tanggal berapa, tapi yang jelas ini nggak up to date. Kalau mau up to date adanya di Easy Stock. Tapi ini sebagai gambaran untuk webinar ini, kita mau menjelaskan saham-saham yang berada di level second line yang kita bisa perhitungkan, karena kalau di dalam valuasi yang kita cari under value, yaitu kita lihat di tabel di depan screen Anda, low itu adalah nilai wajar terendah, high itu nilai wajar tertinggi, atau di technical namanya support dan resistance, dan price adalah closing price, dan ada downside dan upside. Upside itu menunjukkan potensi keuntungan. Di downside ini sebetulnya begini, maksud saya gini, kalau dia lebih dari 100%, itu artinya valuasi lebih tinggi. Valuasi low itu bisa lebih tinggi. Banyak hal, misalnya di situ ada ADES. ADES valuasi terendah aja sudah memiliki upside 76%. Sedangkan yang tertinggi tentunya lebih lagi, yaitu 91%. Kenapa bisa seperti itu? Dan inilah perhitungan berdasarkan laporan keuangan. Nah, kayak ADES itu laporan keuangan masih Q2. Artinya belum terupdate sampai ke Q4 atau laporan tahunan, tapi melihat konsistensi daripada performance keuangan mereka, itu kita bisa meyakini bahwa saham ADES itu saham yang bisa saham yang bisa kita rekomendasikan lah. Jadi di situ ada ADES, BC, mungkin MSIN kita nggak pakai, tapi kita lebih pakai ke saham PBRX, PRDA, dan TSPC. Nah, di sini kita lihat PBRX itu juga bila Anda mendengarkan analis daripada kalau nggak salah MNC Sekuritas ya, yang ada di berita 1 pada pagi tadi, dia menyatakan harga PBRS sangat murah sekali. Nah, nanti kita lihat, kalau dari sisi ini emang jelas itu, upside-nya 4 kali. Nah, harga sekarang 176. Dan low-nya itu 740. Berarti upside-nya tinggi banget. Nah, cuma apakah dia akan mencapai harga seperti itu? Relatif tergantung industri kan. Industri garment, meskipun dia perusahaan-perusahaan yang punya captive market, yang punya off taker, tetapi karena dia ini ya, by order ya, dia menjahit merek-merek yang sudah ternama, dan dia tidak pakai merek sendiri, artinya menjual berdasarkan order. Nah, ini secara bisnis betul PBRX menikmati off taker yang memiliki kontrak jangka panjang, biasanya seperti itu. Oke, kita lihat satu-satu. ADES. ADES ini ya masih periode 30 Juni, penjualan bersihnya turun ya, laba juga turun, tapi dia bisa menekan beban usaha karena dia juga diversifikasi ke item-item lain seperti sanitizer dan disinfektan. Nah, itu bisa Anda lihat lagi, itu banyak daily dan weekly news yang sudah kami kumpulkan yang akan memberikan pandangan kenapa ADES ini memiliki potensi untuk dikoleksi terus. Oke, kita lihat historical daripada ADES, historical keuangan ya, performance historical keuangan. Anda melihat di situ dari sisi earning adalah net profit dan free cash flow. Dari sisi neraca Anda bisa lihat net working capital,
net working capital tuh kuat, naik malahan di tahun 2020. Kenapa? Karena pada dasarnya ADES itu either one ya, bisa dia mengurangi utang jangka pendek atau dia melakukan exchange over yang pendek di refinance menjadi panjang lagi, atau dia membayar melunasi obligasi tapi dia merilis obligasi baru. Itu bisa-bisa aja terjadi. Dan untuk laba itu juga tren laba sebetulnya naik, dia bukan flat ya tapi naik. Working capital naik tajam, arus kas juga naik ya. Nah ini posisinya bagus ya secara finansial performance gitu. Kita lihat seangka-angkanya. Angka-angkanya juga gitu, kita lihat earningnya. Earning turun Pak ya. Earning turun, tetapi net profitnya dia naik dibanding tahun sebelumnya. Nah free cash flow itu makin kuat. Meskipun capital expenditure naik. Naiknya lumayan naik, bisa hampir 2 kali lipat. Tetapi dia manage bisa meningkatkan net current asset atau at least dia agak stabil, tapi itu trennya naik. Net working capital juga tinggi, positifnya surplusnya itu naik ya 3 kali lipat malahan itu. Dan secara liquidation value-nya dia negatif, liquidation value dia positif, artinya neracanya surplus ya. Terus kalau kita lihat return on equity-nya ya masih stabil, nggak terlalu tinggi karena industrinya ya. Terus profit margin tinggi, dia naik 12%, gross margin 15%, debt to equity-nya selalu di bawah 1, revenue growth naik terus, net profit-nya naiknya tajam. Oke, terus kita lihat tren produktivitas tuh pada dasarnya adalah perbandingan antara apa yang dia spend di dalam belanja modal dan apa yang dihasilkan. Yang dihasilkan adalah net profit after tax. Dan itu kecenderungan naik. Nah, dari sisi earning naik semuanya, produktivitas modal kerja masih produktif karena kenaikan belanja modal tapi dibarengi oleh kenaikan profit dan kenaikan daripada net working capital. Marginnya bagus untuk sekelas barang konsumsi dan tidak membayar dividen karena dia semua di-plowback ke dalam bisnis. Nah, utang jangka panjang itu lebih rendah daripada modal kerja sehingga neraca itu kuat sekali. Fundamentalnya bagus di sini ya, dan bisa dibeli dalam jangka panjang. Kita lihat grafik pergerakan harganya. Dia naik terus. Pernah turun di awal tahun, tapi kemudian pick up lagi, naik lagi. Ya dia pernah mengalami kondisi flat sebelum bulan 11, bulan 10 ya, tahun lalu. Tapi kemudian trennya naik terus. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memang sudah mulai menggeliat dan bergerak terus dengan posisi rally. Nah, ADES ini kalau lihat dari ini komposisinya dimiliki oleh Coca-Cola Company dan Nestle. Dan ini suatu atau dua perusahaan yang kuat, perusahaan global, apalagi Coca-Cola yang sudah bertahan sekian puluh tahun atau mungkin ratusan tahun, dan ini sudah menjadi jaminan. Mereka juga melakukan pembelian ownership kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki history, background keuangan yang kuat. Terus kita lihat dari sisi valuasi, ADES saat ini under value. Kita lihat price-nya itu yang hijau. Terus kita lihat harga tertingginya biru atau valuasi tertinggi, dan valuasi yang terendah itu warna merah.
Kita masuk ke bisnis atau emiten lain, BC Plantation. Nah, ini banyak news yang ada positif, ada negatif, dan dari situ kita akan melihat sisi performance perusahaan. Performance perusahaan ini memang kuat sekali di sisi balance sheet, tapi kurang perform di sisi earningnya. Jadi perusahaan ini sangat konservatif. Kalau kita bandingkan dengan ADES tadi, ADES itu adalah perusahaan-perusahaan yang cukup progresif dan sedikit agresif, tetapi juga tetap dibarengi oleh kekuatan performa finansial yang secara rasio bagus semuanya. Nah, kalau BC ini neracanya bagus, tetapi sisi earningnya itu sebetulnya lebih bergerak flat. Kita lihat posisi keuangannya. Salesnya dia kecenderungan flat ya. Net profitnya itu turun. Free cash flow-nya itu turunnya cukup dalam. Capital expenditure-nya dia malah naik di situ. Ya, artinya dia membuka lahan baru atau melakukan penanaman baru karena dia adalah industri pertanian, plantation, dan beberapa variasi produk gitu ya. Net current asset dia juga turun, net working capital dia juga turun, liquidation value juga turun, return on equity-nya turun, gross margin-nya stabil, profit margin turun dari 18 ke 12, debt to equity masih stabil di bawah 1. Nah, ini makanya performance secara keuangan ADES lebih bagus pada BC. Nah, di sini kita bahas lagi tren produktivitas fluktuatif ya. Pendapatan naik dia. Tapi labanya turun. Arus kas dan labanya malah negatif. Jadi artinya di sini terjadi kenaikan biaya. Meskipun dia punya sales naik, tapi secara net profitnya dia malah turun. Berarti kegiatan efisiensi ini perlu diperhatikan. Jadi titik lemah dari emiten inilah mengapa dia memiliki sales naik tapi net income dan arus kasnya justru malah turun. Margin bersihnya turun otomatis karena terkait sama biaya. ROE-nya juga menjadi lemah. Nah, dividen yang dibayar menjadi di atas normal, dan itu tidak mencerminkan kekuatan perusahaan meskipun perusahaan berusaha mengentertain para ownernya dengan memberikan dividen yang stabil, tapi padahal secara dividen yield itu melampaui standar normal, kira-kira seperti itu. Rekomendasi tidak cukup menarik karena meskipun marginnya cukup baik tapi ROE rendah. Coba kita lihat keuangannya. Ya, ROE-nya stabil, turun malah, sebetulnya ROE turun ini. Gross margin stabil, tapi profit marginnya itu turun. Dan itu yang terlihat yang paling jelas adalah ROE-nya turun. Nah, jadi di sini sebetulnya ROE rendah, betul. ROE turun, salesnya sih naik sebetulnya di sini.
tetapi net profitnya salesnya naik, betul net profitnya. Nah, secara neraca dia kuat dia. Belinya sebetulnya direkomendasi dengan saat harga turun ya, dan jangka panjang di sini. Kita lihat grafik harganya juga mengalami rally ya, uptrend, meskipun setelah akhir tahun kemarin, tahun lalu, di tahun ini kondisi kenaikannya itu bergerak flat. Oke, perusahaan ini garis besarnya adalah perusahaan terbesar penghasil benih hibrida untuk tanaman jagung, padi, dan hortikultura. Perusahaan ini merupakan perusahaan utama dari Indonesia dan dari pestisida dan pupuk. Ya, inilah latar belakang perusahaan. Kita lihat sekarang valuasi seperti apa. Valuasinya under value ya, meskipun sangat fluktuatif ya. Kalau kita bedakan dengan valuasinya si ADS, ADS juga fluktuatif sebetulnya. Tetapi dari sisi performance, keuangannya dia lebih bagus, lebih meyakinkan daripada BC. Oke. Nah, sekarang PRDA, PRDA adalah perusahaan medical lab, perusahaan yang memeriksa darah, bergerak di laboratorium kesehatan. Kita lihat coba maju terus ke arah performance historical keuangannya. Dia punya net working capital kuat. Free cash flow dia tidak begitu. Dia sempat turun terus naik. Posisinya masih uptrend, tapi uptrendnya itu berfluktuasi. Nah, kalau net profit itu menaik tapi sangat perlahan sekali. Kita lihat laporan keuangannya. Kita lihat revenue itu naik. Net profit juga naik. Capital expenditure-nya relatif ya stabil ya, kalau dibanding tahun lalunya itu naik, tapi dibanding tahun 2018-nya kira-kira hampir sama, meskipun terjadi penurunan ya. Mungkin hanya penundaan daripada belanja modal di situ. Nah, free cash flow dia relatif dari tahun lalu stabil, naik sedikit. Dari performance dibanding tahun sebelumnya bagus dia. Net working capital-nya makin bagus, nilai likuidasi makin bagus, produktivitas daripada capex-nya naik, return on equity naik ya ke 15%, gross margin-nya turun sedikit, tapi profit margin-nya naik, lebih bagus sebetulnya. Dividend ratio-nya stabil di posisi di atas 30%, di bawah 40%. Debt equity-nya bagus karena semua di bawah 1. Revenue growth naik terus. Net profit growth juga naik. Nah, kita lihat coba grafik ya. Ini grafik. Dia sempat flat tapi kemudian naik ya, karena mungkin naik itu setelah dapat laporan keuangan. Ada laporan keuangan di akhir tahun yang naik. Nah, sedikit background, perusahaan ini bergerak di bidang medis, bidang rumah sakit,
poliklinik, laboratorium, dan lain-lain. Nah, ini kita lihat juga tren produktivitasnya memang penguatan, ada mix juga. Produktivitas modal kerjanya sebetulnya naik ini. Naik. Produktivitas capex-nya itu, nah ini tidak menurun, tapi bukan berarti dia tidak bagus. Hanya pergerakannya kurang bisa diprediksi. Margin bersihnya stabil, ROE rendah ya. ROE iya rendah meskipun naik. Marginnya bagus, dia punya margin bagus. Perusahaan masih menarik karena marginnya stabil, nilai wajarnya tidak ada downside-nya dan bisa direkomendasikan beli. Nah, ke sini. Nah, kita melihat valuasi dari PRDA. Nah, ini valuasinya turun dia. Ini yang dari harga dia menurun, jatuh ya, harga itu jatuh. Sebetulnya sejalan dengan jatuhnya performance, valuasinya memang jatuh dia. Tetapi dia bisa dikatakan mulai rebound di Q2 2020, dia mulai rebound. Oke. Kita lihat coba kita lihat saham lain, Akra yang bergerak di petrochemical. Nah, ini ada kabar peningkatan modal yang disetor sebesar 8,5 miliar. Kenaikannya, terus penjualan lahan diperkirakan menjadi pendorong dari industrial port estate. Laba kotornya masih mix. Nah, segmen perdagangan dan distribusi itu masih naik. Laba bersihnya realisasi naik 29%. Coba kita lihat dari laporan keuangannya atau dari sisi earning-nya dulu. Free cash flow naik, net profit naik, net working capital berfluktuasi tapi dalam posisi yang bagus. Kita lihat laporan keuangan. Penjualan turun, betul penjualan turun. Tapi net profitnya naik, artinya efisiensinya dia bagus. Gross profit naik, berarti dia bisa menekan direct cost-nya. Bisa dengan dia mendapat harga material yang rendah. Free cash flow dia juga naik dalam 3 tahun terakhir. Capital expenditure-nya dia tekan. Ya, dia tekan dari tahun sebelumnya ya. Dan menghasilkan net profit yang lebih tinggi. Free cash flow yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya dengan dia menekan capital expenditure, ternyata dia bisa menaikkan profit yang lebih tinggi malahan. Nah, inilah menunjukkan bahwa emiten ini cukup handal di dalam mengelola investasi barang modal ya. Jadi pengembangan yang dia lakukan itu sangat efisien dan sangat produktif. Sehingga dia bisa menekan capital expenditure itu setengahnya, separuhnya atau lebih. Tapi bisa meningkatkan net profitnya. Ya, revenue-nya memang turun. Tapi dia punya net profit growth itu naik 37%. Makanya di sini produktivitas di capex-nya itu juga naik. Nah, dia punya net working capital itu naik meskipun net current asset-nya turun. Artinya apa? Hutang jangka pendeknya bisa ditekan sama dia. Kalau dilihat di tahun sebelumnya, memang ada kalau tahun 2018 ke 19
itu ada exchange over, itu ada refinancing itu. Jadi obligasi yang sudah jatuh tempo ditebus terus dirilis obligasi baru sehingga larinya ke hutang jangka panjang. Nah, itu tahun 2019 itu terlihat banget. Tetapi di situ juga terlihat bahwa perusahaan-perusahaan itu melakukan efisiensi karena net working capital dia naik dia. Jadi restructure yang dilakukan di tahun 2019 itu menghasilkan produktivitas yang lebih bagus ternyata. Meskipun hutang jangka panjangnya itu tinggi ya. Naik, terjadi peningkatan hutang jangka panjang, tetapi hutang jangka pendeknya itu manageable. Artinya tidak perlu dirisaukan bahwa neraca itu negatif atau defisit, tetapi dia punya net working capital itu kuat. Nah, kalau kita lihat di return on equity-nya memang stabil ya di level segitu aja, tidak tinggi karena tergantung industrinya. Gross margin juga rendah, profit margin rendah sebetulnya. Dividen terlalu tinggi sebetulnya. Debt equity juga rendah. Nah, ini kan dia bermain di bahan dasar ya. Bahan dasar itu bermain dari volume, dia bermain volume, marginnya pasti rendah. Karena dia basic industry di sini. Dia sebagai bahan bakar atau bahan dasar lah daripada industri-industri lain. Nah, di sini makanya profitnya rendah. Nah, ini produktivitas tadi sudah kita bahas. Terus kita lihat, nah pergerakan harganya lagi turun nih. Lagi turun dan kita lihat valuasinya di atas atau under value. Biasanya kalau value investor akan memilih saham-saham yang lagi turun. Nah, ini akrab kita lihat. Dia turun di situ. Tetapi dia punya valuasinya naik justru. Karena tadi saya bilang, performance keuangannya kan dia naik. Nah, sekarang kita mau lihat di easy stock ya. Nah, easy stock Anda bisa lihat, ini ada semuanya sebetulnya. Anda lihat akrak tadi, saya buka aja satu. Semua saham ada di sini, Anda bisa lihat. Akrak nih ya. Upside-nya 46%, tapi ada downside 2%. Nah, ini mungkin kondisi terakhir, tapi tetap dia punya 46% ya, upside-nya. Itu bisa dilihat tuh. HV dibagi P adalah high value atau valuasi tertinggi dibagi harga. 146 namanya upside-nya 46. Sedangkan low-nya itu dibandingin harganya ya, closing price-nya, itu ada downside-nya 2%. Kita buka. Oke. Nah, kita buka nih kan Akra Q4 2020. Ini sudah apa ya? Sudah updated sekali. Harganya sudah posisi statusnya sudah update dan kita bisa lihat net income-nya 1,1 triliun, 1,2 triliun, free cash flow-nya 1,2 triliun. Dan kita lihat neracanya itu 7,8 triliun, short term debt-nya 5 triliun, long term debt-nya 3 triliun, berarti defisit di hutang jangka panjang nggak masalah, karena dia punya tingkat profitnya itu tinggi. Kita lihat daripada marginnya, meskipun marginnya nggak tinggi ya 6%, gross marginnya 11%, price earningnya 10,7. Dia punya return on assetnya bagus. Nah, di sini market cap-nya 12,7, return on equity-nya di sini 11,2.
Ya artinya Anda bisa lebih apa menggunakan data-data yang update yang ada di EasyStock. Karena memang kami merekomendasikan Anda menggunakan EasyStock. Sedangkan yang kami presentasikan ini adalah data yang nggak up to date. Di EasyStock pasti up to date. Itu mereka itu setiap hari melakukan updating secara otomatis, yaitu after hours biasanya jam 6, 3 kali, jam 6, jam 9, jam 12 malam. Di situ sistem akan melakukan pekerjaan otomatis secara robotik untuk mengupdate. Nah, apa yang ada di aplikasi free Anda adalah video profile. Nah, video profile ini Anda bisa mendengarkan profil dari perusahaan, ya AKR, dan ini bisa digunakan apabila Anda sebagai viewer juga sebagai emiten, Anda bisa merequest untuk memasukkan video yang lebih up to date di sini. Oke, kita balikan dulu posisinya. Oke, ini kita keluar dulu nih. Kita keluar aja. Nah, kita masuk ke isi stok lagi karena kita masuk ke Akra ya. Oke, apa aja yang kita bisa akses secara free di situ ya? Apa aja di sini kita punya historical chart, ada 6 bulan. Nah, itu keluar, sorry ini belum keluar, 2 minggu belum keluar. Nah, itu jelas kan bahwa memang harga itu di bawah higher value-nya, higher band-nya, dan tapi harga itu di atas pada lower band-nya. Artinya dia punya downside ya. Tuh. Dia punya downside. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita quit dulu. Nah, apalagi yang kita bisa lihat. Nah, di sini company profile nggak terlalu banyak. Anda bisa lihat di situs-situs lain. Tetapi di sini kami menekankan bahwa forecast simulator tadi Anda bisa akses secara free, tapi once you come to the emittent, to the stock, you have to pay for it because ini adalah premium apps. Premium apps kita ada dua fitur, yaitu forecast simulator dan best stock selection. Forecast simulator saya mau exercise di sini. Anda ketemu valuasi 6.487, sedangkan harganya 3180. Anda mungkin kurang setuju, bisa aja Anda punya sudut pandang lain, pertumbuhannya mungkin Anda nggak setuju, Anda bilang pertumbuhannya cuma 1,5 mungkin. Anda bilang dividennya 0, dia nggak bayar, terus apa yang terjadi? Masih nggak? Nah, growth-nya 1,5 kan, dividennya 0. Nah, apa? 5.000 turun kan? Closing price-nya 3180. Intrinsic value higher band-nya 57. Dan itu bisa dikurangin lagi, kalau bisa dirubah lagi, Anda bisa melihat bahwa government bond-nya itu naik ke 6, nah 4. Apa yang terjadi? Anda bisa memprediksi sendiri dengan tools ini, karena tools ini berguna bagi Anda. Nah, itu kan intrinsic value-nya turun karena government bond-nya naik. Coba kalau kita rubah lagi government bond-nya itu di level 7. Apa yang terjadi? Tapi pertumbuhannya 1. Dia kan, lihat nih, 5174 ya, kita lihat.
5174 ya. Apa yang terjadi? Revenue 1, ini 7. Tuh, 4. Turun malahan. 4461. Jadi Anda bisa exercise sendiri dengan menggunakan premium apps. Di situ jelas ada data-data keuangan, return on equity, debt to equity, profit margin, gross profit margin, dan lain sebagainya. Nah, saya mau coba masuk ke, sorry, ini kita masuk basic stock selection. Nah, di situ ada beberapa parameter. Kita mencari berdasarkan under value, kita mencari over value, kita mencari dividen, ranking dari harga, volume harga, direction dari highest ke lowest atau lowest ke highest. Ada beberapa komponen-komponen seperti stock price, net current asset, free cash flow, dividen, revenue growth. Kita bisa lihat market capital, return on equity. Anda bisa cari. Anda mau cari price rank yang paling rendah, harga terendah. Rp50 kan tuh, 50 keluar semuanya. Anda bisa clear filter ya, clear filter, Anda lihat nggak price rank, under value dari highest ke lowest. Anda mau revenue growth-nya adalah tumbuh 2%. Market capital-nya, oke, market capital jangan. Return on equity. Oke, ini 0 aja deh. Ya, return on equity-nya kita mau 7%. Profit margin-nya kita mau 2. Katakan profit margin-nya 2%. Gross profit margin-nya 9, return on asset-nya 2% ke atas, apply filter. Atau volumenya 1 ya, 1 juta. Apply filter. Sorry. Kita cari sebentar. 0 aja, karena ini pasar lagi nggak terlalu tinggi. Nah, ini ada berapa saham seperti Bimantara, Dada, Ship, UKK, dan lain sebagainya. Sekarang kita mau clear filter dulu, terus kita cari best selection, under value, tapi saya mau yang under value. Saya mau cari properti, saya mau cari properti dan real estate, saya cari developer general, ada nggak? Dada dan Kambak yang under value ya. Baik, para pemirsa investor yang budiman, kita berjumpa lagi di lain waktu dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.